Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah nabatu. Perkenalkan, nama saya Imin Halasi. Senin 2024 01 00 3. Mata kuliah metodologi kualitatif. Dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kualitatif berjudul Strategi Ustadz dalam menanamkan kedisiplinan melalui metode bendungan di kajian kitab Mukhtasar Hijan di Pondok Pesantren Darul Najah. Latar belakang masalah: idealita kedisiplinan santri. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan santri menyerap ilmu, agama dan nilai akhlak di pesantren. Santri idealnya pun patuh, tepat waktu, serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pengajian kitab. Realita kajian Mukhtasar Hijan, studi pendahuluan di Ponpes Darul Najah menemukan kesenjangan kedisiplinan. Terdapat santri yang lambat, kurang fokus, dan kurang konsisten dalam kajian kitab Mukhtasar Hijan. Setelah penelitian terdahulu, orientasi studi sebelumnya, mayoritas kajian terdahulu membatasi metode bendungan hanya sebagai sarana kognitif untuk mentransfer ilmu keagamaan dan melatih kemampuan membaca kitab kuning. Penelitian ini hadir mengisi celah dengan mendeksplorasi secara mendalam interaksi edukasi ustadz santri dan membentuk karakter kedisiplinan santri. Urgensi menanamkan disiplin. Risiko kegagalan: tanpa kedisiplinan, proses pembelajaran tidak optimal, kualitas serapan ilmu menurun, dan karakter santri melemah. Potensi bendungan. Metode bendungan memiliki potensi laten, internalisasi nilai lewat keteladanan langsung dan interaksi ustadz. Tantangan zaman: arus global luar pesantren memengaruhi moral santri, membutuhkan strategi internal tokoh yang relevan. Selanjutnya, metode bendungan sebagai solusi. Mengoptimalkan fungsi metode bendungan tidak sekedar sebagai teknik transfer materi klasik, melainkan instrumen aktif membentuk karakter, keteladanan ustadz, disiplin tepat waktu, pembiasaan pengawasan, motivasi edukasi. Kebaruan dan orisinalitas studi. Mengkaji khusus tata efektif karakter kedisiplinan bukan ranah kognitif semata yang membentuk secara alamiah sebuah proses pengajaran kitab kuning dengan metode tradisional. Spesifikasi konteks kajian, analisis empiris spesifik pada pengajian kitab Mukhtasar Hijan di lingkungan Pondok Pesantren Darul Najah
memberikan gambaran on praktik melakukan aturan disiplin. Tujuan strategis penelitian melaksanakan bandingan, mendeskripsikan teknik drill, pengarahan kita masa ketiga, strategi ucap, menganalisis strategi guru menanamkan kesulitan, bentuk kedisiplinan, mengidentifikasi wujud nyata perilaku disiplin santri di kelas, faktor pendukung dan penghambat, mematahkan pendorong dan kendala di lapangan, upaya solusi, menjelaskan solusi pusat dalam mengatasi kendala disiplin. Rumusan utama: bagaimana proses pembelajaran kitab kuning dan metode yang diterapkan? Apa saja kendala dalam proses pembelajaran kitab kuning di pesantren tersebut? Bagaimana upaya solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut? Sejauh mana efektivitas metode bandungan dalam meningkatkan karakter atau pemahaman? Metodologi penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif di Pondok Pesantren Darun Najah. Data primer, data mentah langsung dari pelaku utama di lapangan melalui hasil wawancara mendalam dengan ustadz pengampu, hasil wawancara dengan para santri, catatan observasi pengajian bandungan. Data sekunder, data mendukung teoritis dan administratif dari kitab Mukhtasar Hidayah Fisik, profil dan arsip administrasi di tata tertib ponpes, foto dokumentasi kegiatan pengajian dan daftar hadir. Teknik pengumpulan data atau observasi, melakukan pengamatan langsung non partisipan terhadap aktivitas kelas, kepatuhan waktu santri, serta efeksi keteladanan ustaz. 2. Wawancara, tanya jawab semi terstruktur, tatap muka langsung secara mendalam dengan ustaz, pengajar dan sampel santri untuk menggali motif disiplin. Dokumentasi, menghimpun bukti visual, foto, rekaman suara wawancara, silabus kajian, tata tertib tertulis, dan kitab kuning yang diajarkan. Sistem instrumen penelitian, peneliti sebagai instrumen utama dalam metode kualitatif peneliti memegang kendali penuh sebagai pengumpul data utama yang merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan menyimpulkan temuan langsung. Instrumen pendukung lapangan, alat pendukung untuk menjamin akurasi, pedoman wawancara tertulis, lembaran narratif, observasi perilaku santri, alat rekam dan kamera digital, buku catatan harian di lapangan. Keabsahan data, trimulasi sumber dan teknik, membandingkan data wawancara ustadz dan santri versus santri, serta mengonfirmasi observasi dengan bukti dokumen autentik. Perpanjangan pengamatan, perpanjangan masa tinggal di pesantren untuk menjamin kejenuhan dan keajigan data perilaku disiplin. Ketekunan pengamatan, melakukan analisis berulang dan mendalam terhadap dinamika kelas tanpa mengabaikan aspek kecil. Member check, menanamkan
menanyakan kembali ringkasan wawancara kepada ustadz atau santri guna memastikan tiada misinterpretasi. Tahapan analisis data. 1. Reduksi data. Menyeleksi, menyaring, mengklasifikasi, dan memfokuskan data lapangan yang relevan dengan metode pengajaran dan isu kedisiplinan. 2. Penyajian data. Menampilkan kompilasi data yang rapi dan struktur untuk membentuk narasi teks, fiktif, tabel ringkasan atau skema hubungan logis. 3. Penarikan kesimpulan. Mengkonseptualisasikan kesimpulan sementara memverifikasi dengan data lapangan secara berulang untuk menghasilkan kesimpulan valid terakhir. Kontribusi dan manfaat studi. Pihak terkait santri manfaat praktis akademis penelitian, meningkatkan pemahaman atas kitab klasik dan mendorong meningkatkan habitus kedisiplinan diri. Ustadz atau ustazah sebagai masukan inovatif, kolaborasi metode bandungan, sorogan, dan lain-lain agar kelas dinamis. Pesantren Darun Najah. Bahan evaluasi sistem mengajarkan kitab Unila melahirkan alumni yang berkarakter. Dunia pendidikan Islam memberikan referensi mutakhir inovasi pengajaran terlepas berbasis pendidikan karakter. Rujukan referensi utama. Terima kasih atas semua yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas dan penjelasan yang kurang jelas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek di video nih. 12 menit anjing. Oh iya kan 12 menit. Wah, asik. Jadi lama dikit. Udah aku balik.